Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu pokok pembahasan di mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal, yakni tentang Arab pra-Islam. Nah, adapun yang menjadi capaian pada mata kuliah ini, setelah kita belajar tentang Arab pra-Islam, yakni mahasiswa dapat menganalisis tentang relasi kondisi geografis Arab pra-Islam. Nah, adapun yang menjadi bahan kajian nanti meliputi batas Jazirah Arab, kemudian berbicara tentang kondisi sosial kemasyarakatannya, kemudian agamanya, sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan di masa Arab pra-Islam. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang batas Jazirah Arab. Jadi meskipun barangkali di antara kita belum ada yang pernah ke sana, nah setidaknya kita sudah tahu batas-batas dari Jazirah Arab itu sendiri. Teman-teman bisa amati di layar, di situ saya tampilkan tentang peta Jazirah Arab. Nah, bisa terlihat dengan jelas di layar. Di bagian barat, di batas Jazirah Arab, di situ terdapat Laut Merah. Kemudian di sebelah selatan ada Laut Arab. Di wilayah Arab sendiri, di bagian selatan ada Yaman, kemudian ada Oman. Kemudian di sebelah timur, ini yang saya beri tanda kursor. Di sini ada Teluk Persia. Kemudian di sebelah utara, misalnya di sini ada Jordan, kemudian ada Irak juga. Sepintas tentang peta Jazirah Arab, kalau misal kita amati dari segi pelayaran, dunia pelayaran, bahwa pada saat itu orang-orang Eropa yang akan menjajah atau menjarah hasil bumi seperti rempah-rempah, termasuk juga di Indonesia. Jadi dulu kalau misal kita lihat peta ini, nah di Laut Merah ini di bagian ujung, ini ada yang namanya terusan Suez. Nah, awalnya terusan Suez ini tidak tidak atau belum dibangun lah. Jadi ketika orang-orang Eropa akan menuju ke wilayah Asia, misal ke India atau ke Indonesia, mereka terlebih dahulu menyeberangi benua Afrika. Jadi dari sini kemudian sampai ke sini atau melewati benua Afrika baru sampai ke Laut Arab misal, kemudian ke Asia. Tetapi setelah dibuka terusan Suez, mereka tidak lagi menyeberangi Afrika, tetapi kemudian dari Eropa kemudian lewat Laut Merah. Nah, ini Laut Merahnya. Setelah melewati Laut Merah, kemudian sampai ke Laut Arab. Itu artinya pelayaran semakin singkat. Nah, kenapa pada saat itu kemudian orang membuka terusan Suez ini? Jadi kalau kita lihat dunia pelayaran itu kan awalnya teori itu mengatakan bahwa bumi itu datar. Sehingga ketika mereka beranggapan bahwa bumi itu datar, kalau misal melakukan pelayaran sudah sampai ke ujung, ya artinya mereka akan terjatuh. Sehingga takut untuk melakukan pelayaran sejauh mungkin. Tetapi ketika teori itu berubah, yang tadinya apa namanya bumi itu datar, kemudian teorinya mengatakan bahwa sebenarnya bentuk bumi itu bulat, matahari sebagai pusat tata surya dan sebagainya, sehingga orang tidak lagi khawatir melakukan pelayaran sejauh mungkin. Nah, itu salah satu yang kemudian dibukanya atau dibuatnya terusan Suez. Nah, itu sepintas ketika berbicara tentang peta Jazirah Arab, saya tambahkan sedikit tadi kaitannya dengan dunia pelayaran. Oke, selanjutnya adalah kita belajar berkaitan dengan kondisi penduduk Arab pada saat itu di masa Arab pra-Islam. Arab pra-Islam ini biasa dikenal atau orang-orang menyebutnya masa jahiliyah.
Nah, kenapa disebut masa jahiliyah atau kemudian orang mengatakan masa kebodohan? Kenapa disebut masa kebodohan padahal di Arab pra-Islam pada saat itu sudah mengenal karya sastra yang cukup tinggi. Jadi setiap tahun ada lomba penulisan karya sastra, kemudian yang terbaik disalin menggunakan tinta emas, kemudian digantung di Ka'bah. Nah, kenapa kok kemudian disebut sebagai masa masa kebodohan? Nah, ternyata jahiliyah di sini itu bukan mengacu kepada atau bukan lawan daripada kata ilmu, tetapi lebih berlawanan kepada moralitas atau akhlak. Jadi jahiliyah di sini mengacu kepada moral Arab bangsa Arab pra-Islam yang pada saat itu tentu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan lah, seperti membunuh perempuan hidup-hidup dan sebagainya. Nah, itu kemudian kenapa disebut dengan jahiliyah karena mengacunya kepada moralitas bangsa Arab pra-Islam pada saat itu. Nah, di Arab pra-Islam yang pertama ada sekelompok yang kemudian disebut dengan Arab Baidah. Jadi Arab Baidah ini ya kalau sekarang itu posisinya sudah punah karena keberadaan mereka itu jauh sebelum Islam lahir. Nah, kalau misal dicontohkan umat pada saat itu adalah kaum Ad. Kaum Ad yang merupakan umat Nabi Hud atau pada saat itu Nabi Hud diutus untuk mengajak kaum Ad tentang beriman kepada Allah atau mengikuti ajarannya. Kemudian yang kedua ada kaum Samud, di mana pada saat itu Nabi Saleh juga diutus untuk mengajak kaum Samud mengikuti ajarannya. Akan tetapi karena baik kaum Ad maupun kaum Samud mereka menolak ajaran Nabi yang diutus pada saat itu, maka kemudian mereka dilenyapkan. Maka di sini salah satu kelompok yang dikategorikan dari Arab Baidah adalah kaum Ad dan kaum Samud yang sudah punah. Ya kalau misal kita lihat sejarah kan kaum Ad misalnya ketika mereka tidak mengimani, tidak mengikuti ajaran Nabi Hud atau ajakan Nabi Hud, kemudian eh, awannya menjadi gelap, kemudian hujan. Demikian juga kaum Nabi Samud ketika tidak mengikuti ajakan Nabi Soleh, dikenakan azab mulai dari bentuk kulitnya yang berubah ya. Yang pertama atau di hari pertama berubah menjadi warna kuning, kemudian selanjutnya berubah merah, dan selanjutnya berubah sangat sangat hitam dan kemudian dibinasakan. Yang kedua adalah Arab Bagia. Nah, Arab Bagia ini sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab Aribah atau disebut dengan Arab Yamaniyah ini karena mengacu kepada keberadaan mereka eh, atau nenek moyang mereka yang dari Yaman atau dari suku Khotan. Makanya disebut juga dengan Khotaniyah. Kalau kita tadi cermati di awal, di bagian peta ya, bahwa Yaman itu ada di bagian selatan. Nah, itu asal-usul pada saat itu nenek moyang mereka dari situ kemudian disebut juga dengan Yamania. Kemudian yang kedua, Arab Musta'ribah atau juga disebut dengan Ismailiyah. Disebut dengan Ismailiyah karena merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Jadi pada saat itu ketika Ibrahim menikah dengan Sarah yang belum juga dikaruniai seorang anak, pada saat itu kan kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar dan dengan Hajar dikaruniai eh, Ismail, Nabi Ismail. Nah, karena pada saat itu mungkin dalam tanda kutip Sarah kurang suka ya dengan kehadiran eh, Ismail, meskipun awalnya Sarah ini kan mengizinkan Ibrahim menikah lagi dengan Hajar, tetapi mungkin karena dengan kehadiran seorang putra hingga akhirnya Ibrahim dan Hajar eh, disuruh pindah lah. Ya kemudian sampailah di Jazirah Arab tadi sehingga dinamakan juga dengan eh, Ismailiyah karena pada saat itu keturunan dari Nabi Ismail. Jadi ada Arab Baidah, ada Arab Bagiyah. Kalau yang Arab Baidah itu sudah punah, kemudian yang Arab Bagiyah terbagi menjadi dua kelompok yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'ribah.
Kemudian dari segi pemukiman, bahwa di Arab pra-Islam pada saat itu juga ada yang masih nomaden, masih berpindah-pindah. Nah, kalau sebuah masyarakat yang pada saat itu hidupnya masih nomaden atau pindah-pindah, maka tidak lain yang dicari adalah yang dekat dengan air atau dekat dengan sungai. Karena posisi air tentu pada saat itu sangat menunjang sebuah peradaban. Kita ambil contoh juga misal di Mesir. Peradaban Mesir kuno itu salah satu yang menunjang adalah dengan adanya air, adanya sungai Nil misal. Jadi kalau kita lihat di kondisi sekarang ya, kayaknya jauh berbeda posisi air di masa peradaban kuno dengan posisi air di masa sekarang. Kalau di masa kuno tadi sangat berpengaruh untuk peradaban karena biasanya yang dekat air itu tanahnya subur. Kemudian sungai yang airnya banyak masih mengalir bisa untuk alat transportasi, bisa digunakan untuk transportasi. Tetapi kalau sekarang di Indonesia misal kita lihat biasanya yang banyak air kalau hujan sedikit kemudian banjir misal. Nah, itu mungkin bedanya posisi air yang dulu dan sekarang di mana di sekarang banyak yang kurang bisa memaksimalkan dengan keberadaan air itu sendiri. Terutama yang dekat sungai-sungai. Sekarang mayoritas kebanyakan digunakan untuk membuang sampah misalnya. Nah, yang kedua dari segi pemukiman tadi ada Baldwi, kemudian Hadlor. Nah, yang kedua ini mereka yang sudah bisa berdagang atau bercocok tanam karena dari segi wilayah ini sudah sangat subur. Nah, yang melakukan perdagangan atau bercocok tanam ini biasanya di wilayah Arab bagian selatan atau di daerah Yaman. Di situ mayoritas mereka eh, mata pencahariannya bisa memanfaatkan tanah yang subur tadi, yaitu dengan bercocok tanam. Oke, saya lanjutkan kaitannya dengan Arab pra-Islam tentang kondisi sosial masyarakatnya atau dilihat dari struktur masyarakatnya. Yang menjadi ciri khas Arab pra-Islam dari segi sosial masyarakat itu adalah kaitannya dengan kabilah, kaitannya dengan solidaritas kesukuan. Jadi kalau ada satu di antara kelompok mereka itu terluka, maka yang lainnya akan membantu. Terlepas itu benar atau salah. Jadi pertikaian itu menjadi salah satu yang wajar atau menjadi salah satu ya kesehariannya lah. Karena dengan bertikai, ketika suku mereka menang, ya mereka itu dianggap kuat. Jadi salah satu untuk menunjukkan bahwa dia kuat ya menang dalam peperangan itu. Tadi yang saya sampaikan bahwa terlepas dari itu salah atau benar. Jadi meskipun kelompoknya salah, tetapi ketika kelompoknya itu diserang, ya mereka akan mendukungnya. Nah, yang memimpin masing-masing kabilah itu yang kemudian diberi gelar Se'al Qabilah biasanya dipilih yang berdasarkan senioritas misal karena yang paling tua dan yang paling berpengaruh di kelompok itulah. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan agama sudah pasti mayoritas pada saat itu di Arab pra-Islam adalah mereka penyembah berhala. Nah, ini hanya ilustrasi ya, hanya gambar ilustrasi bagaimana orang-orang pada saat itu eh, menyembah berhala. Salah satu berhala yang terbesar yang ada di Jazirah Arab pada saat itu ya Hubal. Ya. Nah, Hubal ini itu dibawa oleh Amr bin Luhai dari kota Ma'arib. Jadi pada saat itu ketika Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke kota Ma'arib, dia melihat sekelompok orang-orang yang sedang melakukan sesembahan. Di mana Amr bin Luhai kemudian bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian orang-orang itu menjawab bahwa kami sedang menyembah Tuhan sesembahan kami. Kalau kami meminta hujan, mereka menurunkan hujan. Kalau kami sedang kesusahan, kami berdoa kepadanya, mereka menolong kami dan kurang lebih percakapannya seperti itu.
Nah, kemudian setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Amr bin Luhai meminta salah satu berhala mereka, sesembahan mereka. Nah, kemudian maka diberilah Hubal oleh Amr bin Luhai dan kemudian dibawa pulang. Selain penyembah berhala, ada juga yang sudah beragama Yahudi, kemudian Nasrani, ada juga yang menyembah bintang. Nah, keberadaan agama tersebut tentu ada beberapa faktor sehingga Yahudi maupun Nasrani sampai di Jazirah Arab. Yang pertama yaitu dari agama Yahudi sendiri, ini mayoritas karena migrasi, di mana pada saat itu ketika Palestina diserang oleh bangsa Babylon di tahun 587 sebelum Masehi, kemudian sebagian mereka melarikan ke Jazirah Arab. Demikian juga ketika Palestina diserang oleh pasukan Romawi, nah mayoritas orang-orang Palestina melarikan diri ke wilayah Jazirah Arab sehingga pada saat itu orang-orang sudah mengenal agama Yahudi. Berbeda dengan agama Yahudi yang tadi prosesnya melalui migrasi, kalau agama Nasrani keberadaannya di Jazirah Arab itu karena kependudukan atau karena penjajahan lah, di mana bangsa Yaman pada saat itu dikuasai oleh Habasha. Nah, maka selain menduduki wilayah Yaman, agama Nasrani juga pada saat itu tersebar di sana, kurang lebih sekitar atau terjadi di tahun 340 Masehi. Kemudian selanjutnya yang saya sampaikan adalah tentang kondisi flora, fauna maupun perekonomian di sana. Kalau dari segi tanaman-tanaman, ya pohon kurma mayoritas yang ada di Jazirah Arab. Kemudian dari segi fauna, tidak hanya unta, kuda, dan kambing juga termasuk cukup banyak. Kemudian dari segi perekonomi, mereka diantaranya adalah jual beli patung. Kemudian karena pada saat itu orang-orang juga sudah mengunjungi Ka'bah, hanya saja pada saat itu kan mengunjungi Ka'bahnya dengan tujuan untuk menyembah berhala-berhala yang ada di sana. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor ekonomi yang berpengaruh di Jazirah Arab yang ketika orang-orang melakukan kunjungan ke Ka'bah. Tadi dari segi fauna ada unta, kuda, kambing. Biasanya orang-orang ini, terutama kuda ya misal, kalau kuda itu kan karena secara fisik biasanya banyak dimanfaatkan, baik untuk peternakan maupun untuk tenaga dan sebagainya. Sehingga ada yang mengatakan biasanya ini karena katakanlah tinggal satu ember air ya biasanya. Misal tinggal satu ember air, karena saking diperlukannya kuda, jadi biasanya orang itu rela yang penting kudanya minum daripada dirinya tidak minum. Nah, ini untuk menggambarkan betapa pentingnya posisi hewan pada saat itu untuk kehidupan Arab pra-Islam. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan di pembahasan kaitannya Arab pra-Islam adalah mengenai kondisi sosialnya. Kondisi sosial di Arab pra-Islam, di sini saya menyoroti kaitannya dengan eh, kehidupan keseharian yang ada di sana. Pada saat itu mereka itu masih sangat percaya yang namanya peramal maupun paranormal. Jadi ketika akan bepergian jauh misalnya itu apa namanya selalu mengkaitkan dengan satu kejadian yang lain. Misal katakanlah mereka mau berpergian jauh, kemudian mereka menerbangkan burung misal. Kalau burungnya terbang ke arah kanan, itu dianggap pertanda baik sehingga mereka jadi melaksanakan perjalanan jauhnya. Tapi kalau burung yang diterbangkan ke arah kiri terbangnya, itu dianggap suatu yang kurang baik sehingga mereka uh, tidak jadi pergi atau menunda kepergiannya. Demikian juga hal-hal yang lain itu masih dikaitkan dengan pengundian nasib. Akan tetapi, mungkin kalau bisa dikatakan segi baiknya ya, dari segi baiknya Arab Islam pada saat itu adalah
Bisa dikatakan orangnya itu sangat menepati janji. Jadi ketika orang berjanji bilang A, ya maka A. Misal berjanji tanggal 5, ya tanggal 5 pergi. Dan seterusnya. Itu mungkin baik sisi positif dari segi Arab, orang-orang Arab Islam. Termasuk juga mereka termasuk orang yang dermawan misalnya. Perjudian pada saat itu kan sangat luar biasa ya. Jadi orang-orang yang menang judi biasanya itu dibagikan juga uangnya. Atau ketika mempunyai sesuatu ya mereka mereka membagi juga. Kemudian dari segi sosial yang lain, misal kita lihat dari segi pernikahan misalnya. Ada salah satu pernikahan yang mungkin kalau kita lihat di era sekarang itu sangat sangat menjijikan. Misal istibda ya. Jadi pada saat itu ketika seorang suami istri sudah menikah, kemudian menyuruh istrinya berhubungan dengan laki-laki lain sampai dinyatakan hamil. Nah, itu juga terjadi di Arab Islam. Ada juga yang eh, mungkin istilahnya poliandri lah. Jadi laki-lakinya kurang dari 10, mendatangi satu seorang perempuan sampai dinyatakan dia hamil dan melahirkan. Nah, setelah si perempuan ini hamil dan melahirkan, maka ketika sudah melahirkan, si perempuan ini memilih salah satu di antara orang yang sudah datang tadi untuk bertanggung jawab. Nah, kalau yang nomor 4, itu laki-lakinya lebih dari 10. Kalau yang nomor 3 tadi, laki-lakinya kurang dari 10. Kalau yang nomor 4, laki-lakinya lebih dari 10. Nah, setelah si perempuan ini hamil dan melahirkan, kalau yang nomor 3 tadi kan si perempuan ini memilih salah satu di antara eh, orang yang ada tadi. Kalau yang nomor 10 ini, itu diundi. Nama siapa yang keluar, ya kemudian itu menjadi suaminya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan kaitannya pembahasan tentang Arab pra-Islam. Tadi ada beberapa poin yang saya sampaikan, di antaranya adalah tentang batas Jazirah Arab, kemudian kondisi bangsa Arab pra-Islam, mulai dari struktur masyarakatnya, kemudian dari segi sosialnya, kemudian tadi juga ada dari segi agamanya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.